Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini berjumpa lagi ya teman-teman. Saya bikin video lagi. Saya pengen sharing-sharing ke teman-teman semua, terutama teman-teman yang pemula yang mau kerja sawit di Kalimantan. Posisi saya sekarang ini di Jawa Timur teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau kerja sawit melalui saya, monggo bisa bergabung. Jadi basic saya sendiri itu teman-teman ya, saya ceritakan dulu. Saya juga pertama kali kerja di perkebunan kelapa sawit Kalimantan tuh lewat jasa perekrutan juga teman-teman gitu. Cuman jadi dari awal tuh saya juga sudah aktif ikut-ikut di perekrutan gitu. Jadi karena niat saya itu kan cari uang ya teman-teman ya. Jadi kerja sawitnya jalan, di perekrutan pun jalan gitu. Baik perekrutan lokal juga perekrutan di Jawa seperti itu teman-teman. Makanya ketika saya di Jawa seperti ini pun ya saya rekrut orang juga seperti itu. Jadi karena memang niatnya sama-sama cari hasil lah teman-teman seperti itu. Jadi kalau nggak kita yang mengerti sawit daripada dikerjakan orang lain yang nggak ngerti sawit sama sekali, malah tambah kacau kan teman-teman. Kalau kita yang orang-orang yang sudah pernah berkecimpung di dunia pekerjaan di perkebunan kelapa sawit, ketika teman-teman yang kita berangkatkan ada masalah kan kita bisa sharing-sharing di situ teman-teman. Jadi ya kita harapkan paling enggak bisa mengurangi lah masalah-masalah yang mereka hadapi, mereka bisa lebih survive lah di lapangan seperti itu. Pagi ini jadi saya mau sharing-sharing itu seperti ini teman-teman. Jadi eh, sekarang ini kalau saya sudah berpengalaman seperti ini, sebenarnya apa sih Mas yang sampean tanyakan ketika mau memutuskan untuk kerja di perkebunan kelapa sawit? Jadi kalau saya sendiri, kalau dulu waktu awal-awal kerja di kebun sawit ya sama seperti kalian ya, mau nanya ke perekrutnya atau apa namanya itu, eh, ke pihak HRD misalnya seperti itu pertanyaannya detail ya. Tinggi sawitnya berapa, lokasinya di mana, istilahnya BJR-nya berapa, sistem kerjanya kayak apa, itu detail sekali yang saya tanyakan gitu. Istilahnya seolah-olah itu takut kecolongan lah gitu. Tapi kalau saat sekarang ini saya sudah berpengalaman seperti sekarang, yang saya tanyakan itu simpel teman-teman, malahan nggak seperti dulu gitu loh. Karena mungkin pengalaman lah yang mengajarkan saya gitulah. Saya banyak tanya detail, tapi ada sesuatu faktor yang ternyata tidak saya perhitungkan gitu loh, dan itu tidak bisa kita ketahui setelah sebelum kita datang ke lokasi gitu loh. Tapi ada sesuatu yang bisa kita pastikan. Jadi sebelum kita datang ke lokasi pun, jadi apapun seperti apapun situasinya, kita akan tetap mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Jadi kalau saat ini yang saya tanyakan cuman ketika bertemu dengan pihak HR di perkebunan, yang saya tanyakan cuman simpel, Pak, gaji rata-rata panennya di situ berapa? Seperti itu. Misalnya di afdeling mana itu gajinya rata-rata berapa? Atau gaji tertingginya berapa? Seperti itu di situ pekerjanya. Kemudian eh, syarat panennya itu berondol berapa Pak gitu loh. Jadi panen berondolnya berondol berapa, berondol 1 kah, berondol 5 kah, berondol 10 kah, seperti itu. Jadi seperti itu aja. Jadi saya cuman mau ngecek soal gaji-gaji mereka tuh rata-rata berapa tingginya. Kemudian saya mau cek itu seberapa kebebasan panennya seperti itu. Jadi maksudnya saya tanyakan berondol berapa, itu berondol 1 atau berondol 5 atau berondol 10. Saya mau tanya berarti kalau ada PT itu misalnya dia minta minimal berondol 5 yang boleh dipanen. Nah, itu berarti dia agak ketat soal aturan kualifikasi buah yang boleh diturunkan gitu. Tapi ada PT-PT yang berondol 1 boleh turun gitu. Nah, berarti biasanya perkiraan saya sih di lapangan itu buah merah pun boleh turun gitu loh. Nah, cuman itu yang saya tanyakan teman-teman. Jadi kenapa sih saya tanyakan seperti itu? Karena gini teman-teman, dulu kalau belum bekerja itu saya mau ke sawit yang pendek. Wah, saya datang ke sawit yang pendek. Oh, saya pengen yang ke sawit yang sedang. Saya datang ke sawit yang sedang. Oh, saya pengen yang sawitnya dekat kota gitu. Saya pindah ke kebun yang dekat kota. Oh, saya pengen kebun yang sinyalnya bagus, ada antar jemputnya. Saya pindah ke kebun yang ada antar jemputnya, sinyalnya bagus dan lain-lainnya. Nah, ketika masuk ke kebun-kebun tersebut saya tuh punya masalahnya masing-masing teman-teman gitu loh. Akhirnya stres juga gitu loh, karena apa ya, setiap saya datang misalnya gini, waktu di Kalimantan Barat itu kan saya pertama kali kerja sawit itu kan daerahnya pegunungan, perbukitan ya istilahnya seperti itu, susah sinyal, kampung jauh dari mana-mana, susah lah. Karena itu pengalaman pertama, saya belum belum paham. Setelah saya punya pengalaman itu jadi pelajaran buat saya mulai belajar lah gimana cara menggunakan Google Maps, cara mengetahui lokasi PT dan lain sebagainya. Saya cari detail lah, itu sempat saya jelaskan juga di YouTube saya pertama kali kan seperti itu. Kemudian pemberangkatan kedua saya berangkatlah sesuai
apa yang saya pelajari itu gitu loh, saya tanyakan detail. Tapi ternyata saya tuh juga masih mengalami masalah gitu. Jadi saya masuk ke salah satu PT yang cukup besar ya, PT Subur Agro Makmur naungan Astra Group ya, itu PT yang termasuk Bonafit ya. Lokasinya itu dekat sama perkampungan teman-teman, sama jalan aspal lah, peribahasanya cuma berapa menit lah itu sama jalan aspal. Kemudian ke kotanya juga enak, sembakonya murah kan seperti itu. Nah, cuman ada yang nggak saya pertimbangkan adalah saya masuk ke lokasi PT yang itu memang PKS-nya pun juga ada di dekat sekali sama PKS-nya. Jadi saya memilih Afdeling bahkan yang dekat sama PKS-nya. Itu dekat sekali, tapi ternyata banyak masalahnya juga teman-teman gitu loh. Jadi kenapa kok ada masalahnya? Jadi pertama, karena itu dekat PKS, jadi buah itu cepat masuknya ke pabrik. Nah, cepat masuk kan, jadi kita ketika buah itu kualifikasinya misalnya tidak sesuai, kita akan cepat diketahui. Misalnya gini, panen minimal berondol 10 gitu. Kita buah panen berondol 5 kita panen. Nah, itu akan mudah cepat terdeteksi kita gitu loh. Karena kita langsung buah langsung dimuat ke pabrik, sedikit buah dimuat ke pabrik gitu. Jadi gampang dimuat seperti itu. Beda halnya kalau kita masuk ke kebun-kebun yang muatnya itu kadang malam. Jadi kita panennya pagi, baru dimuat malam. Jadi buah kita itu kadang nggak digrading lagi kalau sudah malam seperti itu. Jadi nggak ketahuan. Nah, ternyata ketika masuk ke kebun seperti itu ada masalah baru nih. Nah, itu kan di luar perhitungan saya teman-teman ya kan, karena itu nggak bisa kita gambarkan. Kita cari tahu lah seperti itu. Nah, kemudian saya masuk ke sawit yang masa peralihan itu teman-teman, masa peralihan dodos ke egrek. Itu sawit antara 3 sampai 6 meter tempat saya kerja itu. Dan mayoritas di situ pemanennya karena masih masa peralihan ya, banyak mayoritas itu belum bisa menggunakan egrek teman-teman. Mereka masih banyak menggunakan dodos. Jadi walaupun pakai pipa, mereka panennya masih menggunakan dodos. Jadi masalahnya adalah pelepahnya itu gondrong di situ teman-teman. Jadi mayoritas karena belum bisa menggunakan egrek, mereka semua cuma kejar buah teman-teman. Kejar buahnya karena ada faktornya ada dua. Pertama adalah mereka banyak yang belum bisa menggunakan egrek, jadi hanya kejar buah menggunakan dodos, cepat-cepatan lah dan sawitnya sudah mulai tinggi. Kemudian adalah yang kedua adalah faktor di situ adalah panennya ancak giring namanya. Jadi kita kan kalau saya dulu di Kalbar itu panen ancak tetap, di situ begitu pindah itu namanya ancak giring. Jadi kita kalau kerja di Astra itu kita panennya itu berpindah-pindah, dia pakai ancak kemandoran. Jadi nggak tetap, so panen kita tuh selalu berganti-ganti lokasinya, tempatnya, dan kita tuh digiring kayak dikejar-kejar sama teman-teman ya, kayak bebek lah istilahnya gitu, dikejar-kejar, digiring-giring seperti itu. Nah, itulah masalah yang saya hadapi. Jadi ketika menghadapi masalah itu ya agak pusing juga gitu. Ternyata gajinya ya tidak ada peningkatan yang signifikan. Itu waktu saya kerja di Kalbar gaji paling sekitaran 5 jutaan, saya pindah ke Kalsel pun gajinya 5 jutaan aja, 5 juta lebih sedikit saja kan gitu. Terus saya dengar itu dari kebun sebelah waktu saya kerja di PT SAM itu, ada di PT Tribuana Mas itu gajinya bagus di salah satu Afdeling. Saya pindah lah akhirnya, saya mengajukan diri pindah, cuman karena saya itu masih terdaftar di PT yang sama-sama Astra, saya nggak bisa langsung pindah teman-teman. Jadi saya kerja borongan dulu tuh selama 3 bulan di PT TBM itu, kerja peruningan lah seperti itu. Saya sebelum diangkat NPK baru keluar seperti itu, karena kita nggak bisa langsung masuk ke situ kalau sama-sama Astra seperti itu. Birokrasinya susah teman-teman ya. Itu saya berangkat sendiri. Istilah pindah lah, pindah PT. Nah kalau pindah PT itu ya teman-teman sama kayak kamu di perekrutan. Sebetulnya beruntunglah kalian yang tempat di perekrutan. Kalau di perekrutan kita tuh baru datang dapat alat masak, dapat alas tidur ya istilahnya, dapat kadang-kadang ada yang sampai dapat kompor gas juga ya, tabung gas, kompor gas seperti itu. Kemudian dapat perlengkapan masak atau bantuan sembako itu. Kalau kita pindah sendiri ya teman-teman, itu kita nggak dapat apa-apa teman-teman. Sampai di lokasi PT itu ya kita cuma dapat alat kerja aja. Jadi alas masak, tempat masak, alas tidur itu nggak dapat sama sekali, nggak dapat fasilitas lah dari seperti itu. Karena yang butuh kerjaan tuh kita gitu loh. Beda kalau dengan sistem akad itu, kata dari Jawa berangkatnya itu lewat CV, yang butuh tenaga ini kan orang perusahaan teman-teman. Jadi mereka lah yang menyediakan semua itu. Nah, itu salah satu pengalaman yang buat saya banyak belajar juga ya teman-teman. Ya, di kebun yang Tribuana Mas itu saya mulai banyak belajar banyak hal teman-teman. Nah, di situ tuh memang gaji kita tuh bagus-bagus, besar-besar. Karena memang di situ kita ada permainan, bukan permainan lah ya, pinter juga ini orang kebunnya ini. Pada saat itu mandor satunya teman-teman, dia tuh pintar mengatur ritmenya, ngatur buah. Jadi kita di lapangan itu teman-teman ya, panen itu hampir termasuk buah merah, itu buah mentah lah, cenderung mentah pun kita suruh panen itu teman-teman. Istilahnya seperti itu, kita ngejar-ngejar buah gitu.
tapi kita disuruh memisahkan antara buah yang berondol dan buah tertentu, supaya nanti ketika dimuat mereka pun bisa memilah-milah. Ketika waktu ada gradingan mereka masukkan buah yang bagus, ketika tidak ada gradingan mereka masukkan buah yang jelek, seperti itu intinya. Nah, mereka sendiri yang mengatur seperti itu dah. Akibatnya apa teman-teman? Ya gaji kita pun meledak teman-teman, gaji kita besar-besar. Ya minimal di situ gaji terendah itu mungkin 7 juta ya teman-teman. Itu teman-teman saya tuh sampai belasan juta semua gajinya di situ, karena ya itu kita mau bergaji karena buah ini kita kan istilahnya namanya buah merah boleh turun, jadi buah ini kan berlimpah teman-teman. Itu bahkan 1 TPH itu mungkin sampai ada tempat saya ada posting itu ya di YouTube juga, itu ada foto atau apa itu waktu saya di Kalsel itu buah itu 1 TPH itu ratusan, 200 300 seperti itu. Bahkan TPH yang bersebelahan aja kadang ada yang 150 per TPH, sebelahnya 150 sampai 200 seperti itu belum di TPH sebelum. Makanya gaji-gaji di situ meledak-meledak semua teman-teman gitu loh. Nah itu faktor-faktor yang istilahnya saya nggak akan bisa dapatkan itu setelah kalau saya nggak datang ke PT tersebut, seperti itu teman-teman. Dan dalam satu PT itu nggak sama teman-teman. Nah misalnya di PT TBM itu ya tempat saya kerja, di afdeling saya itu enak seperti itu, tapi di afdeling sebelahnya nggak seperti itu teman-teman gitu loh. Karena apa? Setiap divisi atau afdeling atau apa ya dalam satu PT saja itu kondisi lapangannya nggak sama, pimpinannya nggak sama, cara mengaturnya nggak sama, rasanya udah nggak sama teman-teman. Jadi kalau ada ke teman-teman nanya, Mas PT ini kayak gimana? Sebenarnya susah juga ya teman-teman dijabarkan, karena jangankan beda PT ya teman, dalam satu PT itu beda divisi atau beda estate aja udah beda rasanya teman-teman. Karena apa? Semua itu juga tergantung pengaturan mandornya, pengaturan asistennya di situ, seperti itu, manajernya bagaimana. Jadi kekompakan tim disitulah yang mempengaruhi kerja kita teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman ini kan ada yang tanya-tanya ke saya, Mas PT ini kayak gimana? Kalau kamu belum pernah kerja sawit ya teman-teman, sulit teman-teman kita menjabarkan PT ini seperti apa, karena rasanya dalam satu PT itu udah berbeda loh teman-teman. Nah itulah saya nggak bisa bilang sekarang ini Mas PT ini bagus apa enggak. Ya tergantung Mas, kalau kita belum merasakan ya nggak tahu gitu loh susahnya Mas. Terus kita mau bilang PT ini jelek, belum tentu Mas. Dalam satu PT itu divisi atau afdelingnya banyak, itu beda rasanya begitu loh. Nah itulah yang saya bilang sekarang ini kadang-kadang saya mau menjawab repot juga ya teman-teman. Semua itu bisa kita tahu tuh kalau sudah kita rasakan gitu. Bedanya kalau kita datang sendiri ke PT itu kan kita bisa milih PT, kemudian kita bisa menentukan afdeling mana yang mau kita mau, seperti itu. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sama orang di afdelingnya atau divisinya, seperti itu. Jadi kita bisa tahu kondisi realnya seperti apa gitu. Beda kalau kita di perekrutan, ya nanti sampean di perekrutan masuk di PTA, sampai di PTA nanti pembagian divisinya itu yang menentukan pihak PT teman-teman. Jadi sampai nanti ditempatkan di divisi apa, kebetulan nanti dekat desa, yang afdeling satunya jauh dari desa. Nah seperti itu kenyataannya teman-teman. Di buat teman-teman yang mau kerja sawit, terutama yang pemula, ya kalau belum punya pengalaman ya intinya sabar aja lah teman-teman. Inilah bagian proses yang harus kita jalani. Saya pun juga menjalani semua itu kok teman-teman. Tapi intinya satu, nggak usah takut. Selama kita itu yakin dan rajin bekerja, insya Allah gaji itu nggak meleset kok teman-teman. Ya nanti bertambahnya skill, bertambahnya pengetahuan, kita akan meningkat gaji kita. Mungkin itu salah satu sharing-sharing yang mau saya sampaikan. Belum lagi nanti saya bisa di part-part berikutnya saya bisa cerita lagi pengalaman saya waktu di Kalimantan Tengah, itu masuk di beberapa PT seperti itu nanti. Jadi hampir semua PT itu ada permasalahannya masing-masing teman-teman. Ya intinya itu kita tuh cari gaji. Jadi kalau kenapa saya kalau sekarang itu yang saya tanyakan cuman gaji, karena pada prinsipnya begini teman-teman, kalau orang di sana bisa, saya pun bisa gitu loh. Jadi saya sudah tidak mikir lagi sawit itu pendek atau sawit itu tinggi kan gitu. Kalau walaupun tinggi, kalau istilahnya orang-orang di situ bisa, gajinya pun tinggi-tinggi, ya saya pun bisa kan gitu. Mau pendek pun kalau tiba-tiba lokasinya susah, lahannya susah, orang-orang gajinya kecil, mau saya coba kayak apapun walaupun pendek tetap aja kecil gaji saya kan gitu logikanya teman-teman. Nah itulah makanya ketika saya sekarang kerja sawit, saya nggak banyak tanya teman-teman, yang saya tanyakan cuma masalah faktor Pak gajinya berapa rata-ratanya, kemudian gaji tertinggi berapa, kemudian syarat panen berondol berapa, seperti itu. Tapi satu hal yang saya informasikan ya teman-teman sebagai sharing juga, karena yang merekrut kita itu kadang-kadang sampai diomongin PTA, belum tentu sampai akan berangkat ke PTA, karena memang kondisinya itu dari PT ini juga kadang nggak menentu teman-teman ya.
hari ini rencananya PTA, ternyata pada pelaksanaannya ke PTB, karena memang Pak Rekrut pun mencari alternatif ke PT yang lain seperti itu ketika terjadi penolakan atau cancel dari PT yang sebelumnya seperti itu. Atau enggak nanti kadang-kadang yang datang itu kayak kemarin itu misalnya dari salah satu PT besar, PT Gunas misalnya, dia punya naungan grup Gunas Group, itu mereka yang datang itu adalah HRD pusat, HRD Jakarta. Nah ketika sampean tanya detail-detail soal gaji dan lain sebagainya, mereka nggak akan bisa jawab teman-teman, karena HRD pusat atau Jakarta ya cuman mengetahui manajemen pusatnya saja gitu loh, tapi real di lapangan, detail lapangan itu nggak tahu gitu loh. Nah ini susahnya juga dan bagian dari dilema kalian yang mau kerja di perkebunan kelapa sawit khususnya pemula. Jadi intinya ngapain takut teman-teman, kalau rezeki itu yang ngasih Tuhan Yang Maha Kuasa teman-teman. Ngapain khawatir, takut ditipu, takut di ini, walah kebanyakan mikir teman-teman. Saya dari dulu tuh mas teman-teman ya, dulu saya juga nggak berpengalaman, tapi prinsip saya itu punya keyakinan yang kuat gitu loh. Kenapa harus takut ditipu dan lain sebagainya gitu loh. Tuhan tuh tidak akan meleset ngasih rezeki. Itu intinya yang mau saya sampaikan. Jadi buat teman-teman yang mau kerja sawit, terutama pemula, semangat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.